gigi yang dari Seoul pindah ke Gongjin. Kemudian ketemu sama Hong Banjang. Akhirnya happy ending juga itu. Film yang luar biasa. Saya nggak ada waktu apalagi ngikutin berita ya. Si Kim Sen Ho ternyata punya kasus dengan mantan pacarnya, presenter berita, dan dia hamil di luar nikah. Dan akhirnya Kim Sen Ho minta aborsi. Ternyata kemudian kasusnya ramai, Kim Sen Ho pengakuan, minta maaf, selesai. Kemarin udah selesai dan merupakan artis pertama kali di Korea yang punya permasalahan besar tapi nggak dibully karena dia tuh terkenal sebagai good boy, orang yang baik banget. Karena seperti film sebelumnya ada filmnya itu salah satunya Startup ya beliau itu ya. Ada Namtim Namdosan dulu ya, dan saya nggak terlalu ngikutin lah. Apalagi film-film kesini juga. Ada film zombie sekarang ya, kemudian My Name Is dan lain-lain tuh film ini luar biasa. Bahkan sekarang yang Forecasting Love and Summer juga lumayan bagus juga. Apalagi Ikatan Cinta saya nggak ada waktu. Nah, terakhir kemarin katanya si itu tuh akan membongkar anak dari ini, anak siapa sebenarnya ya, itu akan dibongkar. Tapi asli juga nggak terlalu ngikutin. Apalagi berita gosip kayak ini si Dodi dengan Setru Dodi dengan Gala itu ya, yang segala macam nggak terlalu ini sih. Luar biasa, Masya Allah. Ada pesan dari guru saya dulu. Kalau kita senantiasa berusaha ngapalin Quran, sesuatu yang nggak pengen kita hafalin pun akan terhafalkan. Padahal nggak minta, tapi kehafalin. Kan itu paling males ya. Ngapalin sesuatu yang nggak penting banget gitu. Teman-teman kalau lihat film Korea, film FTV atau film sinetron percintaan, itu akan diperlihatkan sepertinya cinta tuh indah banget. Filmnya tentang sekolah, tapi isinya pacaran terus. Kayaknya isi sekolah tuh cuman begitu gitu. Kalau nggak pacaran, tawuran. Tapi kalau mau jujur, silakan jawab dengan jujur sama teman-teman. Enak sekolah libur atau enak sekolah masuk? Beda ya? Masya Allah, soleh luar biasa. Enak kalau guru nggak ada itu bahagia atau sedih? Waduk ya. Ayo guru na ya masalahnya ya. Waduk ya. Biasanya kalau guru nggak ada itu bahagia. Guru nggak ada. Kalau sekolah libur bahagia. Sekolah libur. Jadi nu hayang sekolah sa budakna atau indungna? Orang tuanya. Nah sekolah nah. Makanya saya ke anak saya nggak gitu. Papa, aku lagi malas sekolah. Ya udah nggak usah masuk sayang. Nanti besok nggak usah masuk lagi juga. Iya pap ya, aku mau izin ya 3 hari. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Nanti pas dia lagi tidur, pap masukin buku-buku pelajarannya ke koper, seragam ke koper. Terus dia bangun, papa, kenapa baju Kansa mau dimasukin ke koper? Iya papa mau sekolahin anak tetangga. Anak tetangga mau sekolah. Kalau Kansa, ya kamu nggak usah sekolah, di sini aja main games. Ya, papa mau sekolahin anak ya? Nggak mau. Kansa mau sekolah. Jangan sayang. Sekolah itu menyebalkan. Kamu nggak usah sekolah. Kamu nggak akan seneng belajar matematika. Kamu nggak akan seneng ngapalin Quran. Dah nggak usah kata papa. Mending di rumah. Nggak mau. Kansa mau sekolah. Kasih papa alasan kenapa kamu harus sekolah. Baru papa akan sekolahin kamu. Karena Kansa pengen jadi orang yang pintar. Papa nggak butuh kamu jadi orang pintar nak. Kalau orang pintar nanti jadi dukun nak. Papa pengen belajar. Oke, kalau pengen belajar, kalau masih pengen belajar silakan. Tapi papa nggak akan nyuruh kamu sekolah. Kalau kamu mau sekolah silakan. Kamu yang pengen silakan. Usia 8 tahun. Kemarin Kansa tiba-tiba bilang, Pak, aku nggak mau sholat. Wow, impressive. Apa kata dunia ini anak Ustadz Boni nggak mau sholat? Saya nggak mau sholat. Kenapa kamu nggak mau sholat? Kan dia nih usia 7 tahun tuh udah baca Detektif Conan ya. Karena aku seneng supaya dia punya intuisi yang cerdas gitu. Ternyata bablas. Aku nggak mau sholat. Kenapa kamu nggak mau sholat sayang? Karena selama ini aku disuruh sholat. Ini serius pak. Jawaban Kansan. Karena aku sholat disuruh papa sama mamam. Kalau di sekolah disuruh sama guru. Terus ngapain aku sholat? Kalau cuma disuruh papa sama mamam. Ya terus kamunya disuruh siapa? Disuruh Allah. Iya kan harusnya Allah yang nyuruh aku. Kan Allah nyuruh kamu. Tapi kan aku gak sayang sama Allah. Dar, cing. Itu kalau di film Indosiar kameranya udah zoom in zoom out itu. Oh, Kansa.
What you say, baby? Are you sure about that? Yeah, Daddy, I'm sure about that. Aku nggak sayang sama Allah. Loh kenapa? Ya nggak sayang aja. Tapi kamu sayang sama papa? Sayang. Sama mam? Sayang. Kenapa? Karena papa sering ngajak aku main. Karena papa suka kasih aku mainan. Karena papa suka ngajak aku jalan-jalan. Papa suka nemenin aku tidur. Papa kalau aku sakit, papa suka nemenin aku. Oh, oke. Tangan kamu dari siapa? Dari papa? Bukan. Dari siapa? Dari Allah. Kaki kamu dari siapa? Yang akhirnya kamu bisa main lari-lari? Dari Allah. Terus bentuk terima kasih kamu sama Allah apa? Sholat. Nah, jadi ngapain sholat? Bentuk terima kasih aku sama Allah. Ya udah, papa nggak akan nyuruh lagi. Jadi gampang nyuruh anak, nggak pernah maksa. Lah seseorang itu terkadang terdisiplinkan bukan berarti kemudian diupayakan untuk bagaimana dia memahami dan mendisiplinkan dirinya. Kan sholat, kamu lihat jam berapa ini sayang? Kalau kamu nggak sholat, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeri. Nah, bangun, sekolah nak. Kalau kamu nggak sekolah, kamu jadi orang yang bodoh. Kalau kamu jadi orang yang bodoh, kamu temannya Abu Jahal. Kita akan pahamkan dulu. Kenapa kamu harus melakukan sesuatu? Kenapa kamu makan? Karena lapar. Kenapa kamu ke toilet? Karena sakit perut. Nggak unhelp itu, nggak bisa ditahan. Teteh butuh apa? Teteh itu akan senantiasa rela mengantri berjam-jam untuk bisa ke toilet. Itu insya Allah teteh melakukan itu. Nggak mungkin teteh ketika sakit perut bilang, aduh sakit perut, aduh mulus banget, besok aja. Nggak bisa. Unhelp harus hari itu tertunaikan. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tanda-tanda buat kita untuk kemudian berpikir. Begitu juga yang kemudian diberikan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Diajak kita untuk senantiasa mengetahui bagaimana proses penguatan keimanan ini. Bahwa kita akan mempelajari bahwa am hasibtum an tadkhulul jannah, salah satu. Nggak mungkin kita ini tanpa ujian, brother, tanpa sesuatu yang sulit. Istiqomah itu sulit, tapi lebih sulit kalau kita nggak istiqomah. Kalau pengen menjadi anak muda yang biasa aja, nggak usah ikutin aturan Allah. Silakan yang kata Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam Al-Quran. Silakan kamu ikuti kebanyakan manusia. Silakan. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia. Tapi lihat perintah Allah dari Subhanahu Wa Taala mengatakan apa di dalam Al-Quran? Jangan sampai kamu mengikuti kebanyakan manusia, karena mereka pasti akan mengajakmu atau menjauhkanmu dari aku. Allah pengen kita selamat, kitanya nggak mau selamat. Aneh. Allah pengennya kita bahagia, kita sendiri yang pilih nggak mau bahagia. Begitu kita ditimpa kesedihan, kita bilang Allah nggak adil. Kenapa ini harus terjadi kepadaku? Kata Allah, ya kenapa enggak? Karena proses ujian yang cobaan yang luar biasa ini yang menimpa Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu, sehingga kemudian terjadilah suatu kejadian peristiwa yang terkenal sebagai tahun-tahun kesedihan bagi seorang Nabi Muhammad SAW yang luar biasa pada saat itu. Lalu kemudian diperjalankanlah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian hikmah yang bisa kita ambil adalah seorang sahabat yang luar biasa yang senantiasa membersamai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketika ditanya oleh Abu Jahal, ditanya sama petinggi kaum Quraisy, apa kamu yakin tentang perjalanan seorang Muhammad hanya sebagian malam sudah kembali lagi ke sini dan mengatakan ke Al-Aqsa, ke sini. Kan gitulah mungkin ya, kayak orang Quraisy kan nyebelin ketawanya. Nah, orang yang ketawa nyebelin tuh kan ada yang, kalau orang kaya ketawa kan itu orang kaya banyak duit ya. Jadi kalau orang yang keki itu yang ketawa tapi kalau orang yang woles ketawanya hewu biasanya gitu. Kalau di chat hewu. Kata Abu Jahal, apa kamu percaya? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya saya mengenal Muhammad itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, dan dia terkenal sebagai seorang yang jujur. Ketika dia mengatakan berangkat di sebagian malam, berangkat ke Masjidil Aqsa, lalu kembali ke sini lagi, saya percaya. Saya akan selalu mempercayai beliau. Lihat, bayangin brother, sesuatu yang nggak masuk di akal.
sesuatu yang pada saat itu sulit kita gapai dengan Allah. Ada yang sebenarnya hal yang luar biasa yang kemudian aku ingin capture di sini buat kita sebagai anak muda. Sepertinya dosa itu seperti sesuatu yang nggak pernah kelihatan, dan kita nggak pernah tahu indikator banyak dosa dan pahalanya. Pernah nggak? Teman-teman ada yang pernah menyadari nggak? Aku sekarang pahalanya lagi banyak. Pernah ada yang gitu nggak? Ada yang ngerasa punya indikator itu gitu, yang pahala aku lagi banyak kan, sekarang maksiat dulu aja. Ada yang ngerasa gitu? Kita nggak akan pernah tahu, brother, kapan kita banyak pahala, kapan. Cuman kita pernah ngerasa sebagai seorang yang soleh, mungkin pernah. Habis sholat, beres sholat gitu ngerasa, wow, surga. Keluar di masjid neraka deh. Kadang kita nggak punya indikator, karena itu sesuatu yang kayaknya mungkin sebagian orang mengatakan nggak ada. Bahkan sampai mengatakan sesuatu yang mustahil. Bahkan di Jogja, saya pernah punya dikasih satu sweater. Sweaternya tulisannya luar biasa, Pak Kepala Sekolah. Bagaimana jika sebenarnya surga itu tidak ada dan tidak menyenangkan? Luar biasa. Kalimat dari seseorang, mohon maaf, seseorang yang ateis pada saat itu, memberikan kepada saya sebagai apresiasi. Tapi saya sampaikan ke beliau, bagi Anda, jika surga itu tidak ada dan tidak menyenangkan, yaitu it's yours. Tapi bagi saya, surga itu pasti adanya dan pasti menyenangkan. Sehingga berjuangnya ke sana mudah, karena saya ingat tentang janji itu. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya, kita ini menjalani kehidupan tanpa nilai-nilai kesadaran. Yang tadi saya berikan contoh ketika kepada anak juga. Saya ingin dia menyadari sesuatu. Tugaskan Sansa, sayang, kamu bukan buat ngafalin Quran aja. Oke, sekolah kamu nargetin. Tapi ini mohon maaf, saya ke anak sih. Saya telepon, Pak, mohon maaf Pak, anak saya jangan dipaksa ngafalin Quran ya Pak, sehingga dia stres dengan Qurannya. Enjoy aja Pak, enjoy. Quran ini Masya Allah loh Pak, nikmat banget. Saya lihat anak saya kok depresi baca Qurannya. Belum hafal, ya Allah. Di satu sisi saya bahagia, dia merasa kemudian tetap memaksakan untuk terus mencintai sesuatu. Tapi saya berusaha untuk ngajak dia untuk mencintai dulu Quran. Saya cerita dulu, saya ajak dia menikmati Al-Quran, sehingga ketika dia buka Quran tuh dia bahagia gitu. Seolah-olah sedang membuka surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terkadang seseorang itu ketika di pesantren atau di satu sekolah yang Islami, ketika keluar dia seolah-olah bebas. Bebas. Tapi ketika di sekolah tertekan dengan aturan. Maka ini bahasanya terdisiplinkan, dan dia sebenarnya diajak untuk mendisiplinkan diri. Suatu saat datanglah mahasiswa dari salah satu pesantren di Kuningan ke Imah Dakwah Andibori di Kopo area. Datang ke sana. Seminggu minta pulang. Ustaz, saya mau pulang aja Ustaz. Loh, kenapa? Saya ini Ustaz, di sini saya murojaahnya susah. Terus tahajud saya udah nggak pernah lagi. Dan terkadang bahkan duha saya lewat. Ke masjid subuh sedang suka terlambat sekarang Ustaz. Saya izin balik lagi ke pesantren. Oh ya boleh. Tapi ada yang boleh saya sampaikan satu nggak? Ya silakan Ustaz, gimana Ustaz? Apa yang kamu harapin sebenarnya? Saya ngarepin itu Kang Bon itu kan buka kitab, lalu kemudian mengajari saya sesuatu. Oke. Pernah dengar kisah Khidir kepada Nabi Musa? Musa mengharapkan kemudian Khidir membuka kitab, tapi yang diajak oleh Khidir, kamu ikuti saya dan lihat apa yang kemudian saya kerjakan. Dan ambil hikmah dari situ, pelajaran. Tapi Kang Bon ini bukan Nabi Khidir. Tapi Kang Bon ini ngajak, yuk, I want to show you something different. Seperti apa yang kamu lihat dan biasakan ada di pesantren yang ada di kamu. Di sini, saya sedang mengajak teman-teman, sebenarnya selama 1 minggu, lain tank Rusia gitu ya. Bisa ada pesawat Rusia ya kadir. Saya ingin mengajarkan sesuatu selama 1 minggu itu. Apa pengajarannya? Bahwa kalau kamu biasa terdisiplinkan di pesantren, di sini saya mengajak kamu untuk bagaimana kamu bisa mendisiplinkan dirimu. Soleh di tempat yang soleh, jadi soleh biasa, mantap.
Tapi bagaimana caranya tetap menjaga kesolehannya di lingkungan atau di suatu tempat yang tidak memaksa kita untuk menjadi yang soleh. Ini berat luar biasa. Ayo, jadi penghafal Quran di tempat penghafal Quran biasa. Tapi bagaimana tetap menjadi penghafal Quran di lingkungan yang bukan penghafal Quran? Ayo, malu nggak baca Quran di angkot? Jujur yang pernah. Kita baca Quran di angkot. Kayaknya gengsi buat ngeluarin. Kenapa? Sekarang Islam itu sudah mulai kehilangan anak muda ruh kebanggaan terhadap Islam. Seolah-olah dengan memakai hijab ini sebuah aib. Aku tuh pengennya Ustaz ini dibongkar, memperlihatkan rambut indahku, tubuh yang molek, digeber-geber, rek naon. Astagfirullahaladzim. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, nanti di akhir zaman kau akan melihat hilangnya rasa malu di antara wanita. Hati-hati, jual mahal akhwat. Jangan kemudian serba murah dijual. Jangan. Aneh kalau ada orang tua yang suka tanamannya dirawat, dijaga, dan tidak membiarkan siapapun menginjak atau menyentuh tanaman itu. Tapi dia membiarkan anaknya dibawa pergi sama laki-laki lain dan belum nikah. Nauzubillah min dzalik. Maka bayangin teman-teman, saya bilang ke teman yang di pesantren ini, maka di Imah Dakwah kita diajak untuk senantiasa punya kedisiplinan dalam waktu. 24 hours. Become a Muslim. Bolu, Masya Allah. Makasih. Meskipun saya bingung ini kapan makannya. Menjadi seorang Muslim yang senantiasa mempraktekkan dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Bayangin teman-teman, susah nggak ketika kita mendisiplinkan diri? Biasanya itu orang lebih enak waktunya lebih disiplin tuh ketika kerja sama orang atau kerja sendiri. Kerja sama orang disiplin, masuk jam segini, keluar jam segini. Tapi ketika kerja sendiri, kita yang dituntut untuk disiplin. Apa yang harus kamu kerjakan? Mau bangun jam berapa? Mau berangkat jam berapa? Mau kemana lagi? Kita diajak untuk bikin timeline. Saya bersyukur banget. Saya mengenal Islam yang detailnya luar biasa. Karena saya kepo. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepo itu kan akronim ya, singkatan dari knowing every particular object. Kepo, pengen tahu tentang sesuatu secara detail, itu kepo. Bukan kamu kepo, kepo itu bagus, positif kepada tempat atau hal yang positif juga. Misalkan kepoin sejarah Nabi, bahasa sekarang ya, maka istrinya pengen tahu secara detail tentang sejarah Nabi, kalau namanya kepo. Nah, saya ini kepo sama perintah Allah dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat itu, ayat 5. Ketika Allah merintahkan ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kalau begitu, Allah tuh sudah memberikan detail dari bangun tidur sampai tidurnya lagi saya mau ngapain. Lah apa aja yang harus saya perjuangin itu pasti Allah kasih tahu. Nggak mungkin enggak, karena udah Allah perintahkan bahwa saya ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berarti bukan hanya sekedar sholat saya, berumah tangganya saya harus jadi ibadah, menjadi seorang suami ini jadi ibadah, jadi seorang bikers itu bisa harus jadi ibadah, jadi tetangga juga bisa jadi beribadah, nongkrongnya harus bisa jadi ibadah, mainnya bisa jadi ibadah. Ini apa aja ya poin-poinnya? Ketika dijabarin luar biasa bunda, ikhwan dan akhwat, brother and sister fillah, panjang luar biasa. Sholat ibadah, sekolah itu ibadah. Maka bagaimana mungkin bisa kita mencetak kualitas anak muda yang luar biasa kalau anak mudanya tidak punya kesadaran bahwa sekolah ini sebagai proses ibadah. Lah kalau ibadah itu pasti semangat, ada waktunya, ada ketetapan, ada aturannya, pasti ada begitu. Lah sekarang teman-teman sekolah, tapi kemudian prinsip, Ustaz, saya kalau ada guru, saya malas banget. Kalau guru nggak masuk, saya bahagia banget. Terus kalau gitu ngapain sekolah? Maka silakan ajukan resign di MA Zakaria ini besok. Kalau prinsipnya gitu. Tapi kalau prinsipnya kita sudah menyadari bahwa saya punya amanah yang luar biasa dari Allah. Apa amanahnya? Saya diberikan, orang tua saya diberikan harta untuk dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya bisa kemudian sekolah dan dicetak sebagai generasi muslim ke depan yang terbaik.
Bukan hanya kemudian cerdas secara spiritual, tapi cerdas secara intelektual. Agar senantiasa saya bisa kemudian berbakti, bermanfaat untuk umat, memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan masyarakat, untuk memperjuangkan hal-hal yang kebaikan, yang penuh dengan kebaikan. Kebayang, kalau setiap orang mencintai nilai kebaikan, pasti nggak akan kemudian kita akan mendapatkan adanya nilai kemaksiatan yang disupport sama orang lagi. Lah kebayang, di satu daerah di kota Tasikmalaya, kota santri, Pak, itu daerah situ pemasok minuman keras besar di salah satu desanya. Saya bilang, ayo Pak, kita lawan Pak. Kata bapak ini, Ustaz, gak mungkin Ustaz. Kenapa? Lawang semuanya juga udah support kok. Wah ini benar berarti satu kemaksiatan yang sudah biasa dibiarkan akhirnya menjadi kebiasaan yang lumrah, sehingga justru ketika nggak mengerjakan jadi aneh. Di anak muda begitu, dicekokin dari film Koreanya, film Indonesianya, bahwa pacaran itu satu hal yang lumrah, pegangan tangan itu hal yang biasa, terus sampai kemudian perzinahan itu jadi hal yang biasa. Teman-teman pernah dengar data ini nggak? 1,2 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Pernah dengar data ini nggak? Pernah dapat data dari BP3AKB, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, tentang bagaimana kemudian banyak yang terjadi kasus KDRT pada wanita. Bukan hanya KDRT, tapi KDP, kekerasan dalam pacaran. Nikah belum tapi udah disiksa. Ada seorang wanita dibacok karena tidak mau melayani nafsu seorang pasangannya. Ada seseorang yang kemudian dibunuh karena kemudian diputuskan. Ada seseorang yang diperkosa oleh pacarnya dan mantan pacarnya dan 6 orang temannya, karena kemudian si pacarnya menyakiti hati pasangannya. Bayangkan, kekerasan itu selalu terjadi tanpa kemudian kita berpikir faktor permasalahan apa yang kemudian paling pentingnya. Bukan sekedar tentang kekerasan terhadap wanitanya, bukan sekedar aborsinya, bukan sekedar married by accident-nya, atau bukan sekedar kemudian terlantarnya anak karena akibat dari perceraian yang terjadi di masyarakat kita, tapi tentang agamanya. Agama sudah tidak menjadi aturan yang pertama kemudian ada dalam diri kita. Rasulullah SAW menyiratkan hal yang luar biasa dari proses perjalanan Isra Mi'raj. Salah satunya apa? Keteguhan dalam mempertahankan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan istiqomah di jalan Allah, takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Allah tahu bagaimana kemudian kesulitanmu dalam memperjuangkan keimanan ini. Teman-teman, sulit anak muda sekarang untuk memperjuangkan keimanan. Godaannya luar biasa di mana-mana. Allah ngerti banget, brother. Cuman pertanyaan pertanyaannya Kang Bon, kalau kita nggak kembalikan lagi semuanya urusan kepada Allah, nggak berusaha tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak membersamai orang-orang yang senantiasa berusaha dekat sama Allah, bagaimana caranya kita bisa senantiasa kuat dalam perjalanan ini? Penyesalan betul akan di akhir. Bersyukur saya kepada Allah ketika memilih untuk berusaha hijrah di jalan Allah, ditinggalin sama teman-teman yang buruk. Sempat sedih, kenapa jadi jauh? Kenapa dia nggak mau temenan lagi sama saya? Udah beda, lu udah beda, lu nggak ada, udah nggak asik lagi, Bang. Sedihnya luar biasa, tapi Allah gantikan dengan orang-orang yang senantiasa mampu memotivasi saya untuk lebih dekat sama Allah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan apa yang dia cintai. Kalau cinta sama Korea, dikumpulin sama orang-orang yang seneng Korea. You become what you love, you become what you see, you become what you hear, and you become what you feel. Kalau menjadi seperti apa yang kamu cintai, kamu akan didekatkan dengan itu. Kalau sedang sama Persib, dikumpulin Boboto di satu stadion. Senang sama Persija, dikumpulin satu stadion. Udah jadi stadion Persija? Satu, belum, hampir kumpul. Seandainya Persib itu menjadi agama, bayangkan Persib akan mengatakan The Jack kafir, Persikap munafik. Orang yang membela Persib tapi dia di rumah. Kalau Persib kalah, dia hina, fasik. Ada orang-orang zolim tinggal di Bandung, nggak membela Persib, zolim itu, luar biasa. Terlihat membela tapi nggak pernah mengamalkan, gitu kan? Bayangin coba, zikirnya jadi yel-yel, sholawatan diganti jadi yel-yel. Kalau Persib jadi agama, kayak gitu kecintaan terhadap sesuatu itu.
Lalu kepada mana kita harus mencintai sesuatu? Allah. Kayaknya lihat bahasa Quran tentang definisi cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Bahwa orang yang beriman itu berada kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwa Islam itu bukan sebuah keturunan yang kemudian diberikan begitu saja. Bukan berarti ketika kita lahir di Bandung lantas kita menjadi orang Sunda. Sebuah penjalanan dengan proses akal dan kesadaran. Kenapa saya memilih ini? Dengan proses panjang pemikiran ini yang kemudian akan meneguhkan kita, dan saya siap untuk menerjang bagaimanapun ujian. Ini yang hikmah yang kemudian kita perlu ambil brother and sister. Sehingga kita kemudian akan menjadi seorang yang arifin billah. Orang-orang yang senantiasa tercerdaskan. Orang-orang yang senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Yaitu orang-orang yang senantiasa yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhirnya mendapatkan puncak tertinggi cinta itu definisinya indah, luar biasa. Yang disampaikan kemudian kita bikin buku berpisah untuk berkisah. Ini luas maknanya. Waktu itu saya mengatakan berpisah untuk berkisah itu sebenarnya metode hijrah. Yaitu berbicara tentang berpisah dengan kemaksiatan. Lalu berkisah tentang bagaimana kelezatan keimanan. Sesnya panjang. Oh itu ya, ada ini. Nah, apa ya tadi lupa lagi. Oh, berpisah untuk berkisah. Berpisah dengan kemaksiatan untuk merasakan kelezatan iman yang akan kemudian saya kisahkan. Perjalanan aku juga nggak semudah yang teman-teman bayangkan. Orang kan kadang melihat bagaimana ujungnya. Lalu saya ini pernah kemudian pengen ketemu sama guru itu harus kemudian pakai sepeda, pengen belajar. Yang dihina sama teman-teman, kamu jadi miskin ketika kamu milih Islam. Kamu jadi miskin ketika meninggalkan kemudian dunia yang kegemerlapan. Tinggalin dulu brother. Tinggalin pelan-pelan. Ketika ditinggalin ternyata bukannya jadi makin nikmat. Nanya ke istri Aisyah, Mam, kan aku manggil ke istri aku mamam ya. Papap sama mamam. Maaf ya yang jomblo, maaf ya. Sayang banget aku sama istri aku. Satu-satunya wanita yang aku cintai dia. Di Bandung, di Jakarta beda lagi. Enggak. Setia itu bukan tentang selalu bersama. Setia itu tentang bagaimana kita senantiasa menyadari bahwa hanya Allah lah yang layak untuk dicinta. Sehingga kita akan mencintai seorang istri itu karena Allah. Kalau saya mencintai istri dengan kebulsitan yang ada, saya akan senantiasa menjadi seorang yang paling mencinta dia ketika di hadapannya. Tapi di belakang saya akan mengkhianati dia. Tapi ketika saya berusaha mengukuhkan cinta saya kepada Allah, saya akan mendapati jiwa saya ini jadi seorang yang begitu romansa kepada istri saya. Kita jarang bareng-bareng. Tiba-tiba saya touring ke Lombok, saya touring ke Kalimantan. Terus orang-orang bilang, kasihan banget ya yang jadi istrinya suaminya Kang Boni. Kenapa? Ditinggal terus, kayak nggak sayang sama istrinya. Aku bilang, rindu itu layak dikatakan seseorang kepada pasangan yang memang jarang bertemu. Apa artinya sebuah rindu jika selalu bertemu di setiap hari dan malammu? Sedangkan aku jauh dari rumah, istri jauh di rumah. Kita teleponnya, sayang, kangen nih udah lama nggak ketemu. Tas, ini antum ada anak remaja. Kemarin ada anak SD diangkot. Ih, ayang kangen. Ayah bunda ngageroana tuh kumaha hayang nalapung ya budak. Celok, sekurang teh budak SD ngomong ayah bunda. Mam, saya bilang. Katanya kalau udah berubah, hijrah di jalan Allah, berusaha lebih dekat sama Allah, udah sholat, gak melakukan maksiat, katanya bakal bahagia. Katanya bakal kemudian menyenangkan, katanya bakal menenangkan. Kenapa saya gini? Sulit, harta habis, minus, usaha susah, mau ke masjid, mau belajar, kendaraan susah. Sampai di Jabal motor dulu. Di Jabal, atau di Jabal enggak? Enggak. Bu di Jabal ibu, lagi dibawa motornya tiba-tiba sama orang Ambon, tega banget itu bu, ngambil motor saya. Tadinya mau digebukin sama teman, nu mana? Terus kudu lah, kurang teh. Kunaon eta ayo orang Ambon ngabegal motor mana? Nya emang can mayar orang teh. Dari situ nggak punya motor, pakai sepeda kemana-mana. Mau belajar itu kalau saya mau belajar ke
Soekarno-Hatta, ujung Berung, itu saya pakai sepeda dari Kopo. Di jalan itu nangis Pak. Bawa buku diplastikin kita. Buat meeting, buat belajar, buat ikut kajian, buat ikut FGD, focus group discussion barengan teman-teman. Pakai sepeda, hujan-hujanan, nangis Pak. Kenapa? Karena dulu nggak gitu. Dulu, Pak, penghasilan miliaran Pak. The youngest man in Indonesia who's got billing 3,3 miliar setahun. Dulu event organizer. Tapi kehidupannya gitu. Banyak gak nikmat dan jauh dari Allah. Makanya saya bilang, kenapa ketika dekat sama Allah kayak gini Bang? Kok jadi rusak kehidupan saya? Katanya kalau saya tinggalkan kemaksiatan, Allah akan ganti. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa Quran surat An-Nisa ayat 100. Pasti Allah akan jamin kebahagiaan. Kok kayak gini sih ya? Aslinya nggak nikmat banget nih. Terus istri aku bilang sederhana gini, Pap sadar nggak dulu banyak maksiat sama Allah? Pap sadar nggak banyak melakukan kemudian sesuatu yang dibenci sama Allah? Nerima nggak kalau sekarang adalah proses Allah menggugurkan dosa yang ada di Papa dengan melihat betapa serius Papa untuk senantiasa dekat sama Allah? Astagfirullahaladzim. Udah, aku nikmati aja. Tapi ini berusaha untuk meyakini bahwa janji Allah itu betul. Sulit ketika kita tidak benar-benar kemudian berusaha mendekat kepada Allah, berarti. Seandainya ajakan 2 rakaat sebelum subuh itu bahasanya bukan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya 2 rakaat sebelum subuh itu akan mendapatkan uang tunai 1 juta ditransfer langsung ke rekening Anda. Kayaknya orang akan berbondong-bondong melaksanakannya karena jelas terlihat. Tapi betul lah, ciri orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada sesuatu yang gaib. Makanya orang yang mancing itu orang yang beriman. Percaya kepada sesuatu yang gaib. Kalau orang udah ma'rifat sama balong, itu bisa sampai nebak di sini ada ikannya. Bahkan sudah ketebak. Oh, gurame mah gede ya. Masya Allah. Aku tahu. Itu udah ma'rifat, tertinggi ilmunya. Sesuatu yang nggak kelihatan nampak. Bayangin kalau orang yang mancing nggak pakai iman. Kiwe hayo. Padahal laukan. Pada yakin nih kalau. Tas. Yakin. Bayangin Nabi Musa alaihissalam ketika megang tongkat, lari datang ke Laut Merah. Ketika Allah bilang pukullah ke laut kan gitu, ke air itu. Kan kalau nggak yakin kita tongkat pukul ke sini karena gitu. Tapi tiba-tiba pas diketrukan, terbelah lautan. Kira-kira ruas tuh Nabi Musa. Mun aya yang meuli urang eta. Tongkatna mun aya dijual. Terus belah. Kaget nggak? Kaget tuh. Tapi yakinnya ini yang luar biasa. Yakin dengan janji Allah. Gas. Kemarin touring Pak ke Lombok, sendiri. Syak. Uzlah. Pengen mendekat kepada Allah gitu. Menenangkan diri dan ngambil pelajaran. Bismillah. Gas. Sampai Lombok ketemu Habib Umar kata Habib Umar gini, Masya Allah, Kang Boni ke Lombok sendirian pakai motor? Iya Habib. Masya Allah, antum gak nyunah? Aku bilang, iya Habib ya. Gak boleh sendirian. Apa yang antum dapetin? Cerita, pengalaman. Dapat ini, perjalanannya luar biasa Habib. Baru beliau cerita tentang proses Isra Mi'raj. Lalu kemudian beliau sampaikan kepada saya, Kang Boni, enak touring sendiri atau bareng-bareng? Saya bilang enak sendirian. Kenapa enak sendirian? Bebas. Mau berhenti di mana aja bebas. Mau makan di mana aja bebas. Mau ngelakuin apa aja bebas. Mau tancap gas secepat apapun bebas. Tapi hebat kata Habib Umar. Ternyata Allah perintahkan kita berada jalan keimanan ini gak sendirian. Harus barengan. Tapi saya bilang, Bib, touring barengan itu menyebalkan terkadang Bib. Melelahkan. Kenapa? Akan saling nunggu. Yang ini gini, yang ini begini. Iya Kang, karena tujuannya bukan tentang jalan bersamanya saja.
Bukan tentang tujuan, mohon maaf. Bukan hanya sampai kepada tujuan, tapi gimana caranya sama-sama bisa sampai kepada tujuan. Akan selalu membersamai sesulit dan sebagaimanapun keadaan itu. Ini kehebatan cinta. Cinta itu akan selalu memaafkan, meskipun selalu melakukan kesalahan. Cinta itu akan selalu, cinta itu definisinya, brother, puncak tingginya cinta kita ini akan selalu mencintai meskipun tidak dicintai, akan selalu menyayangi meskipun sering disakiti, akan selalu merindukan meskipun tidak pernah dirindukan, akan selalu menemani meskipun sering ditinggalkan. Saya bilang sama teman saya ketika dia nggak mau berubah, nggak mau hijrah, ayo brother, kalau nggak mau hijrah, nggak mau berubah, pilihannya cuma dua. Yang pertama, kamu tidak akan mendapatkan aku jauh dari kamu. Saya tidak akan pernah ninggalin kamu, kecuali kamu yang ninggalin saya. Yang kedua, nggak ada orang yang lebih sayang sama kamu selain aku. Ada. Orang lain menginginkan kehancuran bagi kehidupannya. Hani Boni menawarkan sesuatu yang indah dari Allah, tapi nggak jadi hikmat. Memang sulit, kata Imam Syafi'i rahimahullah, meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada kotoran. Sulit. Tapi begitulah kehidupan. Terkadang suatu hal yang baik dilihat menjadi buruk, sesuatu yang buruk dilihat menjadi nilai kebaikan. Lah antum kalau punya kotoran, ditaruh di piring, masukin ke kulkas, kasih flak sedikit, tetap kotoran. Mau dikasih puruluk stroberi, tetap kotoran. Tapi kalau antum punya emas, berada dalam tumpukan kotoran sekalipun, tetap menjadi emas. Inilah kehebatannya berada di sisi villa. Tentang sesuatu apa yang ada di dalam kita kemudian terpancarkan luar biasa. Dari Isra Mi'raj ini kemudian satu hal yang kemudian kita senantiasa yakini dan kemudian kita perlu pegang sebagai anak muda. Satu, sebagai anak muda, jadilah anak muda yang senantiasa tangguh, brother. Tangguh. Yang tangguh dalam artian senantiasa bermakna mantep tauhidnya, kenceng tauhidnya, meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Aku diciptakan oleh Allah, aku diberikan rezeki oleh Allah, aku akan hidup dengan jalan Allah, aku akan kembalikan semua urusanku kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Memang nggak pernah ada, brother. Dari kecil saya motivasi buat jadi ustadz, nggak pernah. Sugan jadi motivasi nanti besar saya akan menjadi seorang ustadz. Nah, ada. Dulu cita-cita saya jadi seorang dosen Fikom Unpad. Kenapa suka jadi dosen Fikom? Karena mahasiswinya cantik-cantik. Motivasi yang sangat menjijikan mungkin awal mulanya. Tapi betul mengajar itu satu kemuliaan yang luar biasa. Jadi pengen banget jadi dosen. Tapi alhamdulillah qadarullah sekarang Allah menjadikan saya tidak menjadi dosen Fikom, tapi justru saya menjadi pengisi bagi dosen Fikom. Jadi Masya Allah, Allah mengangkat derajat seseorang itu sesuai dengan kehendaknya. Yang bisa kita lakukan ikhtiar sekuat-kuatnya. Tugas kita itu bukan senantiasa berusaha menjadi yang terbaik, nanti sombong. Tugas kita itu tidak berhenti melakukan hal-hal yang terbaik. Itu tugas kita, berada. Makanya ayo tangguh. Tangguh ini ya tadi, kokoh tauhidnya, disiplin pada waktunya. Antum tuh nggak suka dikerasin sama orang, antum tuh nggak suka diatur sama orang. Kalau begitu, ya silakan bikin aturan sendiri dalam waktumu yang disesuaikan dengan perintah Allah dan Rasul. Allah tuh udah booking satu hari, yang tadi saya sampaikan. Sehari 5 kali udah di booking sama Allah waktunya. Sholatlah kalian di surat Al-Isra itu kan, sholatlah kalian dari kemudian terbitnya matahari, dari siang hari sampai kemudian tibanya waktu malam. Dan jangan pernah tinggalkan sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Udah di booking sehari 5 kali. Kita cari amalan-amalan kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contohnya disebutkan juga di Quran surah Al-Isra ataupun Ar-Rahman. Misalkan bagaimana kita menjadikan malam kita sebagai istirahat, siang kita untuk sebagai kemudian bekerja, atau teman-teman sekarang sekolah atau belajar. Kepake lagi waktu kita. Lah kalau kita mau pakai Instagram, itu kalau bukanya harus buka dengan bismillah dulu teh. Selesaikan dengan hamdalah. Ta'awuz dulu kepada Allah.
Lah buka Instagram kalau nggak tahu dulu kepada Allah, nanti lihat yang macam-macam. Juga nanti bakal lihat yang macam-macam. Jadikan sosial media itu sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah atau sarana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah pergunakan sosial media yang justru diberikan oleh Allah itu untuk kemudian kita mengkhianati Allah. Orang yang paling buruk dan paling hina itu adalah orang yang dikasih potensi sama Allah, harta, waktu, tenaga, pikiran, kehidupan, tapi dia pergunakan untuk justru mengkhianati Allah. Orang yang paling mulia, paling baik itu adalah orang yang senantiasa menyadari segala potensi yang diberikan oleh Allah. Sekolahnya, hartanya, kehidupannya, dan dia pergunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa dia mendekat kepada Allah. Maka jadikan Instagrammu itu sebagai dakwahmu, Instagrammu sebagai sarana pembelajaranmu untuk lebih dekat sama Allah. Unfollow segala sesuatu yang nggak penting, follow sesuatu yang penting, brother. Ya ikhwan, jangan pernah follow artis yang seksi-seksi. Ngapain? Unfollow ahwat, nggak usah pakai ahwat. Unfollow. Follow satu-satunya ahwat nanti, istrimu tercinta. Hanya Kang Boni nggak bisa follow ahwat lain selain istri saya. Bukan karena setia, tapi emang kepaksa juga. Enggak, kayak gitulah, berusaha ngejaga aja. Kan gitu ya, di Quran surat An-Nur juga perintah. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi dikatakan kepada laki-laki yang iman untuk senantiasa menjaga pandangannya. Ya minimal saya cuma follow istri saya. Lah istri saya Instagramnya digembok. Ukhti. Assalamualaikum Ukhti. Halo, Assalamualaikum Ukhti. Nah Instagram itu digembok ya. Jangan biarkan laki-laki lain tuh lihat Instagram kita. Gembok Instagram. Ahwat only. Cuman cewek yang boleh lihat. Karena kalau kita senang dilihat cowok, kita cenderung akan memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh diperlihatkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita juga bagi kaum ahwat untuk senantiasa menjaga pandangan dan juga menjaga auratnya. Tutup auratnya dengan cara baik. Ikhwan tadi unfollow ahwat. Nggak usah di follow, apalagi mantan segala macam kecengan, nggak usah lah, bikin menjadi rusak hati. Follow sesuatu yang manfaat. Contoh, follow Handi Boni misalnya, boleh deh. Atau follow siapa, Ustaz Abdul Somad, Ustaz siapa yang bisa buat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Tangguh secara tauhid, tangguh juga dalam waktu kita. Maksudnya kita juga senantiasa disiplin dalam waktu kita. 24 jam potensi waktunya sama loh potensinya. Tapi Mark Zuckerberg itu dia bisa manfaatkan waktunya sedemikian rupa sampai dia menjadi seorang yang sukses di usia yang muda. Kemudian kita temukan juga seseorang yang bisa sukses tapi baru di usia tua. Ada seorang yang sukses di usia pertengahan, bahkan masa kecil-kecilnya sudah bisa sukses. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW itu mencetak kaderisasi sukses-sukses. Kok bisa? Karena yang diajak sama Nabi itu bukan tentang bagaimana Nabi itu berusaha menguatkan kuat disiplin dalam aturan, tapi bagaimana sahabat itu untuk senantiasa memahami terhadap aturan itu, sehingga mereka senantiasa terdisiplinkan, bisa mendisiplinkan diri, bisa mendisiplinkan diri. Teman-teman silakan. Teman-teman di sini kan antara satu dengan yang lainnya saling tarik-tarikan. Ada yang pengen senantiasa taat sama Allah, ada yang senantiasa masih suka pengen ngeyel sedikit, namanya anak muda. Tapi balikin lagi sekarang, brother sister Phil, Indonesia itu tidak membutuhkan laki-laki bucin. Indonesia itu tidak membutuhkan laki-laki yang senantiasa penuh senang ngeghosting, laki-laki yang lebay, nggak butuh. Indonesia itu membutuhkan anak muda yang cerdas, sesuai dengan amanah konstitusi dari undang-undang yang disampaikan, bahwa tujuan pendidikan Indonesia ini adalah mencetak generasi yang senantiasa beriman dan bertakwa dan senantiasa beramal soleh. Lah kalau kita mau mengacu kepada aturan ini, maka kemudian kita harus memikirkan kembali tentang sistem pendidikan di Indonesia yang justru sudah jauh, bahkan menghasilkan kualitas anak muda yang senang tawuran, senang bolosnya. Yang tadi saya sampaikan itu bukan suatu bercandaan, tapi suatu hal yang serius yang harus kita pikirkan. Coba antum tanya di sekolah-sekolah yang lain, rata-rata anak muda itu nggak mau sekolah. Sekolah itu hanya dijadikan ajang pertemuan untuk kemudian pacaran, masa-masa penuh kenangan, dah gitu. Masa putih abu tuh identiknya tentang itu. Kisah kasih di sekolah tentang si dia, itu Gali dan Ratna, itu semuanya mengibaratkan. Ada nggak yang keluar dari sekolah bilang gini, luar biasa ya, kita waktu dulu sekolah, iya masya Allah,
ngedakwahin masyarakat di sekitar sekolah kita. Masya Allah, aduh nggak ada, belum ada yang bisa kayak gitu. Anak muda sekarang dengerin lagunya yang melendoi-melendoi. Aku titipkan dia. Ya boleh sih, itu teman aku juga, Triswaka juga. Cuman aku suka bilang sama anak muda, lo dengerin lagu tuh yang penuh motivasi gitu. Dengerin lagu tuh yang bisa membangkitkan semangat gitu. Jangan yang melemahkan mental. Karena you become what you hear. Kamu menjadi seperti apa yang kamu dengar. Kalau begitu, dari mulai sekarang, yuk bismillah, kita siapin. Apa yang kita dengarnya Quran, apa yang kita lihatnya Quran, apa yang kita bacanya Quran, apa yang kita rasakannya Quran. Apa yang kita lihatnya tentang perjuangan Rasulullah SAW, apa yang kita dengarnya tentang perjuangan Rasulullah SAW, apa yang kita bicarakan tentang Rasulullah SAW, sampai kita apa yang kita rasakan kecintaan yang besar kepada Rasulullah SAW. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kau benar-benar ingin mencintai Allah, ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni setiap dosamu. Dalam setiap ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, brother and sister fillah. Makanya menjadi seorang anak muda yang taat kepada Allah, ini luar biasa amalannya. Gak kerasa sekarang, tapi kalau teman-teman meninggal, insya Allah teman-teman akan merasakan itu. Handi Boni juga belum ngerasain. Tapi saya yakin, ketika saya meninggal, pasti akan kemudian terjawab semuanya. Insya Allah. Bismillah dari sekarang, brother and sister fillah. Jadilah anak muda yang senantiasa tangguh, kokoh, prinsip hidup. Allahu ghayatun, ar-rasul qudwatun, Al-Quran dustur, al-jihad fisabilillah, al-mautu fisabilillah, asma'al manin. Prinsip hidup, Allah lah Tuhan, Rasulullah teladan, Al-Quran pedoman hidupku. Lalu kemudian jihad, jalan juang kami, dan mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, kokoh. Yang ketiga, terpercaya. Ini kayak tagline semen ya, kokoh, tangguh, dan terpercaya. Ya gak apa-apa lah, itu kan sedikasihnya Allah aja saya, maka sedikasihnya Allah. Kokoh, tangguh, yang terakhir apa? Terpercaya. Karena orang akan melihat Islam dari dirinya yang belum kenal. Teman-teman Handi Boni akan lihat Islam itu dari saya. Baik yang non muslim, fasik, munafik, zolim, itu akan lihatnya dari saya. Islam kok gitu, ya? Pernah dengar kata-kata itu? Islam kok gitu. Lah sekarang kan kebencian terhadap Islam tuh luar biasa ya. Saya nggak akan bahas apa-apa ya, khawatir juga. Nanti tiba-tiba ada tukang bakso di rumah saya, repot. Saya bahas yang fun-fun aja. Cuman saya bayangin gini loh, brother and sister fillah. Intinya ketika kita hidup, maka kita harus menjadi PR-nya Islam gitu. Karena kita akan jadi PR-nya Islam. Orang akan lihat Islam itu ya dari kita. Slow by. Saya ingat kisah, kita ini hari Jumat loh sekarang, Masya Allah ya. Bentar lagi ya, 5 menit lagi ya. Masih ada waktu? Pak, iya. Kisah Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau seorang ulama yang luar biasa. Ketika rumahnya itu kemalingan, malingnya diajak tobat, bayangin. Kalau rumah antum kemalingan, malingan diapain? Dibunuh. Wah, gebukin, wah, maling, bakar. Gitu ya. Malik bin Dinar, rumahnya kemalingan, malingnya tobat. Kata Malik bin Dinar, wahai perampok, seandainya engkau menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada di rumahku, maka ambillah air wudhu dan sholatlah bersamaku. Sholat. Malingnya. Nanti makanya kalau dibegal bilang gitu. Dibegal nih, set. Langsung bilang, ada rizki yang lebih baik dari sekedar motor ini ya. Kalau cuma pengen motorin, ini SNK-nya. Nggak usah perlu pakai bacok, nggak usah pak. Nggak usah pakai ini ada. Ini SNK-nya, ini kuncinya. Cuman saya ingetin dengan cara ini, bisa kemudian dapat murka Allah. Ingat ada anak istri yang kemudian mendapatkan harta yang haram ini ya. Coba kalau ngomongin gitu, kira-kira apa yang kemudian dipikirkan sama perampok itu?
nya anggar dicopot nuhun malah. Dan beda mental keimanannya. Ada seorang tabi'in ketika sedang berjalan di gurun pasir yang luar biasa, penghafal hadis, penghafal Quran, pejuang di jalan Allah, dakwah di gurun berdua. Datang seekor singa, temannya kaget lari. Begitu temannya lari baru ingat baturan orang ditinggalkan, balik dari. Pas dilihat apa yang dilakukan oleh gurunya, sedang memperlakukan seekor singa seperti seekor kucing. Ulus. Kata temannya, bro, singa eta kadek. Tidak ada yang membahayakan, semuanya makhluk ciptaan Allah yang maha berkuasa. Seandainya rizkiku ada padanya, aku katakan padanya, seandainya rizkiku ada padamu, silakan. Tapi ketahuilah, aku adalah hamba Allah yang sedang memperjuangkan agama Allah. Tolong jangan ganggu jalanku. Langsung singa jadi ucing. Mata cobaan ke taman safari. Da urang masuk nyalahkan berit ketika berit Abus Kaimah teh. Berit Abus Kaimah, iya berit, astagfirullah, muli leptikus gajah. Salah penekanan penyelesaian tidak bertauhid. Kalau berit Abus Kaimah mikir, kenapa ada hewan sehina ini di rumah yang mulia ini? Baiti jannati, manya rumahku surga kuaya berit. Maka beritnya tidak salah. Berit makhluk Allah, diperjalankan dengan kehendak aturan Allah. Kenapa bisa sampai sini? Allah menginginkan bermuhasabah. Jangan-jangan ada kehinaan dari saya yang menjadikan berit betah di rumah saya. Karena berit hanya akan menyamparkan kepada tempat, nyamperin kepada suatu tempat yang dia merasa nyaman di sana. Waduh ya berit. Nyamuk. Oh bro. Rasulullah SAW kemudian sampaikan, ketika ada di rumahmu ada semut, bilang sama semut itu, mau semut, hai semut, ini rumahku. Seandainya kamu tetap di sini, aku khawatir akan ada sesuatu yang mencelakakan. Maka pergilah dari rumah. Bubar semutnya. Nah, cobaan budak. Diimang. Ayah semut ngobrol. Wahai semut, dianggap nu gelo ku kolot. Ngobrol sama nyamuk. Ngobrol diskusi lah. Ketika nyamuk ngagegel, astagfirullahaladzim. Cukup teh. Nggak usah ngegas lah. Obrolin baik-baik lah. Kayak cicak mutusin ekor. Kenapa sih harus putus? Kan bisa diobrolin baik-baik. Pendekatan ketawidan ini nikmat. Lah saya itu kalau mempraktekkan nilai keislaman yang paling enak tuh nilai-nilai keislaman dalam berakhlak mulia. Enak banget dalam bertetangga. Sapa siapapun. Kucing pun nggak akan tersakiti di rumah saya. Bahkan hewan pun gak akan kemudian saya sakiti di rumah. Lah sebagai cerminan akhlak mulia, nilai-nilai keislaman lah saya yang harus bawa. Karena saya merasa kemudian saya seorang Islam yang harus memperkenalkan nilai keislaman kepada masyarakat saya. Masyarakat di sekitar saya. Wah ini Boni jauh-jauh dakwah ke Korea, tapi di komplek gak pernah tahu tetangga. Tak rangkulin tetangga satu-satu. Ada rizki tak beliin brownies satu-satu. Meskipun harus kemudian ngorbanin harta, tapi bisa dekat dengan tetangga tuh nikmat banget. Karena kalau kita ada apa-apa, tetangga juga yang bantu. Sahabat. Dan gitu aja. Lah proses dakwah, kecintaan yang paling besar yang tadi saya sampaikan, terus memberi meskipun kita nggak pernah diberi. Lah gimana bisa caranya seseorang itu kalau didakwahkan dengan cara yang kasar dia bisa pergi. Tapi kalau misalkan dengan kelembutan aja dia juga masih bisa pergi. Maka mau pilih yang mana? Tetap lakukan kelembutan meskipun ditinggal pergi. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Quran surat Al-Fussilat, setelah kalimat Muhammad ahsanu qawlan mimman danillallah wa amila sholih wa qala innani minal muslimin, kalimat berikutnya luar biasa. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adamatun kana waliyun hamim wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Berbeda kejahatan dengan kebaikan itu. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Sehingga yang tadinya ada permusuhan di antara kamu, dia akan menjadi kemudian teman yang setia. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Ini berat kecuali bagi orang yang mau sabar. Bukankah pintu surga itu akan disambut oleh malaikat dengan kalimat yang indah? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian yang senantiasa sabar dalam kehidupan di dunia, menelan caci maki, hinaan, fitnahan yang luar biasa, untuk kemudian mendapati kesulitan ekonomi bahkan yang luar biasa. Tapi kalian senantiasa tidak pernah berkurang rasa syukurnya kepada Allah, untuk senantiasa berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Silakan selamat masuk. Waktu di dunia ini memang tempatnya capek. Lah Andi Boni datang ke sana kemari tetap sehat alhamdulillah. Orang nggak pernah tahu 3 bulan sekali saya masuk rumah sakit Al Islam rutin. Infus. Algi di mana? Di rumah sakit infus. Infus. Kemarin seminggu rada lama. Tak kira mau sahid, Pak.
Alhamdulillah sakit imam, penyakit yang ada di perut, aduh gugurkan dosa ya Allah, alhamdulillah. Ternyata hirup keneh, cek pamajikan, berarti harus berjuang. Masih harus berjuang. Gas. Lah istri saya tuh marah kalau saya banyak di rumah. Papa kok di rumah nggak jihad? Pergi lagi dari rumah. Kemana aja? Pokoknya harus pergi aja. Nanti di rumah badai isya. Karena badai isya ini waktu kita ngobrol sama istri, meeting sama istri tentang keluarga. Lah saya dulu di event organizer, saya tuh akan merancang event 3 bulan sebelum. Lah sekarang bulan Ramadan, nanti 2 bulan lagi. Kenapa saya nggak pernah rancang 3 bulan sebelum? Maka wajar, doanya luar biasa. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Apa? Allahumma barik lana fi rojab wa sabana wa balikna Ramadan. 3 bulan sebelum loh. Itu hitungan normal bagi seorang dalam memanage event. Lah saya kalau bikin event minimal 3 bulan sebelum itu udah matang. 3 bulan sebelum. Ternyata di urusan agama 2 bulan sebelum itu udah harus matang. Wah biasa. Bahkan kata ulama sebagian salah mengatakan, bahkan ketika masuk Syawal udah doa lagi buat ketemu Ramadan. Panjangkan usiaku sampai bulan Ramadan. Masya Allah. Baru ketemu Syawal. Lah kita nggak seserius itu dalam rumah tangga. Maka Bu saya serius dalam rumah tangga. Bikin timeline-nya Bu. Amalan itu kan ada amalan yearly, monthly, weekly, daily. Amalan itu ada amalan tahunan, amalan bulanan, 6 bulanan, ada amalan kemudian bulanan, ada amalan mingguan, ada amalan harian. Di amalan harian itu banyak lagi amalan. Ada daily amal. Turunin, akhirnya bikin rundown. Kalau Senin, bulan Februari ini, sampai nanti akhir bulan Februari ini ada apa aja. Nanti kapan kita ketemunya, Maret kemudian turunin lagi. Dari setiap harinya kita turunin. Bangun jam berapa? Mama mau bangun jam 3, papa bangun jam 4. Atau papa jam 3, mama jam 4. Siapa yang bisa tidur duluan? Kapan kita mau tidurnya? Sepakatan bareng, kapan mau tidurnya gitu. Lalu kemudian setelah pagi kita bangun, apa yang kemudian kita kerjain? Bikin rundownnya, detail. Sampai ketemu bobok lagi. Itu saya menganggapnya sebagai sebuah keseriusan dalam beramal. Sehingga kemudian kalaupun saya mati hari ini, Allah akan menerima catatan amal saya ketika saya sudah meniatkan di bulan-bulan ke depan. Maka saya buat planning ini yearly activity. Yearly activity amali. Amalan. Apa yang bisa kita kerjain? Mau dakwah kemana aja nih? Oh ini kesini, sekarang kesini, sekarang kesini, sekarang kesini, sekarang kesini. Syup, dakwah. Supaya kalau saya meninggal ini tetap jadi amal yang terbaik. Lah teman-teman juga silahkan bikin kayak gitu. Datang ke tempat fotokopi, bikin ada kalender itu. Ada kalender amal. Kalender per hari itu. Bikin per hari itu. Silakan. Apa yang mau kerjain sama teman-teman? Begini teman-teman. Terakhir nih saya sampaikan. Terpercaya di sini. Teman-teman jangan pernah ngikutin pola teman-teman yang ada sebaya. Jangan. Kecuali dia itu orang yang baik ya. Karena teman yang sebaya itu cenderung bergeraknya lamban. Dan kita akan di situ-situ aja. Coba ngelihat up ke atas lagi. Siapa yang kemudian di usianya di atas teman-teman. Belajar dari pengalamannya, belajar dari kesuksesannya, belajar juga dari kegagalannya. Sehingga kita tidak perlu melakukan kegagalan itu sendiri. Silakan kemudian teman-teman juga jangan kemudian ngikut di kebiasaan teman-teman sebaya. Kalau ada teman kita masih sering main point blank, Mobile Legend, FF, kasihan banget yang main FF ya. Kalau aku kan mainnya COD gitu, ada hype. Nah, kalau teman-teman mau main game, silakan itu pilihan teman-teman. Tapi saya sampaikan, kalau teman-teman mau melakukan percepatan, akselerasi dalam hidup, maka teman-teman harus mengorbankan kesenangan yang biasa dilakukan teman-teman sebaya. Yang lain main game, teman-teman fokus belajar. Lihat teman-teman. Menurut World Rank Literation, Indonesia ada di peringkat kedua dalam minat baca dari 62 negara. Indonesia ada di peringkat kedua dari bawah, di posisi ke-61. Artinya dari 1000 orang yang baca, cuman 1 orang. Dari 1000 orang, dari 1000 orang cuman 1 orang yang baca. Padahal Indonesia itu punya perpustakaan terbanyak di dunia tuh 5 besar. Tapi kualitas warganya, terutama anak mudanya, malas baca. Syarat kita kemudian pengen ada akselerasi hidup, disiplin masalah waktu, punya guru, banyak baca buku, dan ada teman. Dalam kesepakatan buat sama-sama melakukan akselerasi hidup.
Silakan teman-teman kerjain itu, coba. Maka teman-teman akan mendapati ketika teman-teman di usia, sekarang usia berapa? Oh nggak jauh ya sama Papap ya. 19 ya? 16, 17, 18. Oh 16, 17, 18. Nah, maka teman-teman akan dapetin nanti di usia 20 atau usia 25, teman-teman punya akselerasi dalam kehidupan itu. Apalagi teman-teman yang punya cita-cita pengen masuk universitas ternama, ITB, UNTAD. Aku kalau kuliah disebutnya kuliah di mana? Di Jatinangor. Oh, Jatinangor. Oh, itu di mana? UNTAD. Oh, masya Allah. Singapura. Oh, di mana? Tepatnya dekat Sumedang. Oh, Jatinangor tuh. Jatinangor. Nah, kalau teman-teman mau masuk ITB, UGM, UI, atau bahkan kampus-kampus yang di luar, saran dari Papa, akselerasi hidup yang harus dilakukan supaya ada pencapaian di situ. Tinggalkan dulu kesenangan dalam zaman ini. Shut down your social media. Ya sering lah, nggak setiap hari, tapi ya kalau mau akselerasi ya begitu. Kalau bahasanya Mike Tyson itu, terkadang saya harus hilang beberapa waktu untuk melatih diri saya lebih kuat agar kemudian saya kembali lagi lebih hebat, come back stronger. Nah itu yang kemudian saya juga akan lakukan. Suatu saat Honey Bonnie itu nggak akan terus-terusan bahas tentang jomblo, pacaran, nikah. Nah ketika Honey Bonnie kalau dikasih usia sampai usia 40 tahun lebih, maka harus kemudian melakukan akselerasi hidup. Saya senang juga. Nah teman-teman kalau melihat saya di usia sekarang yang usia 33, teman-teman akan dapetin orang-orang yang sukses juga di usia 33. Saya sekarang kan usia 23 ya. Di usia 33. Tapi saya bahagia dengan pencapaian ini. Salah satunya tapi saya sadari, oh ternyata ada akselerasi yang kemudian saya lakukan. Sehingga ketika saya di titik ini, sebenarnya oh iya, wajar. Karena ada akselerasi yang pada saat itu, orang-orang di usia saya nggak mau ngelakuin hal itu. Mereka cenderung melakukan kesenangan. Tapi ketika kita ketemu, jauh beda kualitasnya. Makanya saya ingatkan, masa muda itu masa yang penuh luka dan air mata. Dalam jalan yang benar ya. Kita sebagai anak muda ini harus kayakan luka dan air mata supaya hati kita tuh, mental kita tuh kuat, keimanan kita tuh makin hebat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Maka itu aja dulu 3 output yang kemudian bisa diambil oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Ya beliau mengatakan bahwa ya jadilah anak muda yang kokoh, tangguh dan terpercaya. Ya semoga kita bisa mengambil hikmah, senantiasa mengambil hikmah di dalam